3 orang tewas akibat kecelakaan di Kabupaten Bone. Aksi pelaku hipnotis terekam CCTV. Seorang pria parubaya diduga cabuli gadis 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba, semoga kita terhindar dari tindak kriminal. Selama 30 menit ke depan kita akan menyaksikan sejumlah rangkuman berita kriminal dari berbagai pelosok tanah air. Bersama saya, Yusuf Alfaresi, inilah Rahasia. Kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sebuah mobil pickup yang berisi 19 orang penumpang terbalik saat hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. 3 korban meninggal dunia, sementara belasan lainnya mengalami luka-luka. Sebuah mobil pickup yang ditumpangi oleh 19 orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Bonewajo, tepatnya di Desa Lateko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Akibatnya 3 orang tewas dan sejumlah penumpang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Kejadian tersebut berawal saat sebuah mobil pickup dengan nomor polisi DW 8710 AM yang dikemudikan oleh seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Andika Pratama bergerak dari arah timur ke barat dengan membawa 19 penumpang yang hendak pergi menonton balapan liar di Kabupaten Wajo. Namun naas saat hendak mendahului sebuah mobil yang belum diketahui identitasnya, pengemudi mobil tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, sehingga mobil tersebut hilang kendali dan oleng ke kiri, kemudian terbalik dan membuat 19 penumpang yang rata-rata anak-anak di bawah umur itu terjatuh dan tergeletak di jalan dengan penuh luka-luka. Akibat kejadian tersebut 3 penumpang tewas dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka yang cukup parah. 1 penumpang tewas di tempat kejadian perkara dan 2 lainnya meninggal di rumah sakit. Sementara korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tanriawaru dan Rumah Sakit Hapsa Bone untuk mendapatkan perawatan medis karena luka yang diderita oleh korban laka maut ini rata-rata mengalami luka pada kepala dan wajah, patah pada bagian tangan dan kaki. Berapa orang yang meninggal? Pada saat itu ada 3 orang yang meninggal dan yang lainnya sempat kita evakuasi. Kita sekarang masih di rumah sakit dan ada juga 3 orang yang tidak mengalami luka-luka sama sekali. Dari video amatir sempat rekam detik-detik saat korban hendak berangkat menggunakan mobil pick-up. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya Ainis melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat menghindari sebuah lubang, 2 pengendara sepeda motor dari arah yang berbeda terlibat adu banteng alias tabrakan. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 3 lainnya dibawa ke puskesmas terdekat. Dari rekaman video amatir warga di Desa Damai, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros, dihebohkan dengan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan adu banteng, hingga kedua pengendara tersebut tergeletak dan tidak sadarkan diri dengan kondisi pendarahan hebat di bagian wajah. Sedangkan 1 korban lainnya yang merupakan bonceng dari salah satu pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka ringan. Ketiga korban ini kemudian dibawa ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka yang kebetulan melintas di lokasi kecelakaan. Para korban ini masing-masing bernama Reza, pemuda berusia 19 tahun, beserta boncengannya Muhammad Yusuf, remaja berusia 17 tahun, sedangkan lawannya pengendara sepeda motor bernama Muhammad Abil, berusia 20 tahun, warga asal Desa Benteng, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros, yang dikabarkan tewas di tempat. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk kondisi para korban. Sebelumnya, kecelakaan maut ini berawal ketika korban Muhammad Abil mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD 5465 EW bergerak dari arah Jalan Amarang menuju Pasar Carangki. Namun naasnya setiba di lokasi tiba-tiba terlibat tabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai oleh Reza beserta boncengannya. Arah berlawanan dan kemungkinannya adu banteng itu mungkin menghindari lubang atau apa. Sementara dalam penyelidikan karena situasi di kondisi di TKP itu memang gelap. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun dugaan sementara
karena menghindari lubang saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jalan Poros, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sebuah mobil bus yang berisi puluhan penumpang mengarah ke Makassar terbakar. Peristiwa ini sempat viral karena videonya tersebar ke berbagai platform sosial media. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Beginilah detik-detik saat sebuah bus terbakar hebat di Jalan Poros, Pangkep, Makassar, Kampung Magalekana, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Api dengan cepat melahap seluruh bagian kendaraan, diduga akibat korsleting listrik pada mesin bagian belakang bus. 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tiupan angin membuat si jago merah cepat membesar hingga membakar habis bus beserta isinya. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menjinakkan api. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Kapolsek Labakang, Ibtu Adil Akbar mengatakan, dugaan sementara adalah adanya kebocoran freon pada pendingin mobil sehingga menimbulkan percikan api. Bus berangkat dari Mangkutakna, Kabupaten Luhut Timur, membawa 4 orang penumpang hendak menuju kota Makassar. Awalnya sopir mencium bau seperti terbakar sehingga menghentikan mobilnya di tepi jalan. Ada 2 penumpang selamat, termasuk 2 kru dan 1 sopir. Total ada 7 orang dan semuanya selamat. Diimbau kepada pengendara untuk selalu waspada saat berkendara. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para pemudik agar selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan jauh. Menghimbau kepada warga, khususnya bagi pengendara yang melintas di Kabupaten Pangkep ini, terkhusus di wilayah Kecamatan Labakang, baik itu mobil pribadi maupun mobil-mobil penumpang, agar kiranya sebelum berangkat meninggalkan lokasi menuju tujuan, untuk setiap saat mengecek kendaraan mereka. Saat ini kasus kebakaran minibus tersebut tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, amuk si jago merah menghanguskan 4 rumah warga. Peristiwa ini terjadi saat warga setempat sedang asik bersantap sahur. Beruntung petugas pemadam kebakaran mampu memadamkan api dengan membutuhkan waktu 15 menit. Inilah gambar video amatir warga saat api membakar rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Daeng Rege, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Besarnya api membuat warga sekitar lokasi menjadi panik berlarian hingga menyelamatkan kendaraan mereka yang terparkir di sekitar lokasi. Sebagian warga juga terlihat memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembes ke rumah sebelahnya. Petugas damkar dari Pemkot Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Beruntung derasnya hujan saat kejadian membuat api dapat padam sehingga tidak meluas ke wilayah pemukiman sebelah. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari lemari pendingin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Petugas kepolisian dari Polsek Talo yang ada di lokasi telah memasang garis polisi untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Aksi pelaku hipnotis terekam kamera CCTV. Tetap di Rahasia. Seorang pria Parubaya di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya berurusan dengan polisi. Pelaku diduga melakukan pelecehan seksual terhadap remaja berusia
12 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Maros menangkap pria Parubaya berinisial H, umur 59 tahun, usai diduga mencabuli gadis di bawah umur. Mirisnya, tindakan tersebut terjadi di area masjid yang berada di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui seorang pengangguran yang sehari-harinya beraktivitas membantu membersihkan masjid ini, ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi pencabulan. Di depan petugas, pelaku membantah melakukan tindakan pencabulan tersebut dan berdalih hanya menarik tangan serta hendak memukul pantat korban yang saat itu tengah bermain air di tempat wudhu pria. Namun dari hasil visum polisi terdapat luka robek pada bagian alat vital korban. Sebelumnya diduga pencabulan ini terjadi saat korban tengah menunggu pamannya yang berada di dalam toilet masjid. Pelaku yang datang hendak mengambil air wudhu ini kemudian melihat korban seorang diri di sekitar tempat wudhu pria. Dengan modus ingin memberikan pengobatan, pelaku kemudian mendekati korban lalu menanyakan namanya. Korban yang masih anak di bawah umur ini kemudian mengikuti perkataan pelaku, sehingga aksi bejatnya pun dilakukan dengan memasukkan jarinya ke alat vital korban hingga mengalami luka robek. Kasus pencabulan anak di bawah umur ini terbongkar setelah korban diantar pulang oleh pamannya, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua hingga ibu korban yang tidak terima melapor ke polisi. Adapun jarak antara pelaporan ataupun peristiwa hingga penangkapan kurang lebih 1 bulan. Yang melapor ke Polres Maros ialah ibu dari anak korban bersama dengan omnya. Misalkan adalah pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak, di mana ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam pasal perlindungan anak dengan paling lama 15 tahun hukuman penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sekelompok emak-emak terlibat perkelahian massal. Peristiwa ini sempat terekam kamera warga dan tersebar di berbagai platform sosial media. Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya peristiwa ini. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat 2 orang emak-emak terlibat saling tarik rambut dan ikut beberapa emak-emak lainnya yang sebelumnya sempat berupaya melerai keduanya. Perkelahian ini antara 2 emak-emak yang melawan 3 emak-emak lainnya hingga sontak menghebohkan warga di Dusun Panambungan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bahkan salah satu emak-emak diantaranya sempat terjatuh saat rambutnya ditarik paksa oleh lawannya. Meski seorang pria yang berada di lokasi sempat menahan perkelahian tersebut. Mirisnya, perkelahian ini juga ditonton oleh sejumlah anak-anak yang menangisi lantaran emak-emak tersebut adalah ibu mereka. Usai terlibat perkelahian, para emak-emak ini berhasil dilerai setelah beberapa warga lainnya menahan keduanya. Diduga permasalahan ini dipicu masalah hak asuh anak dan tanggung jawab seorang ayah yang sudah menikah lagi usai bercerai, serta meminta nafkah untuk anaknya yang dirawat oleh ibu kandungnya. Hingga istri baru dari pria itu terlibat dalam masalah tersebut. Namun mediasi berjalan alot dan tidak ada titik temu, sehingga kedua belah pihak saling melapor di Polres. Dan untuk saat ini ya kita serahkan ke pihak berwajib untuk bagaimana langkah selanjutnya. Meski permasalahan ini sempat dimediasi oleh pemerintah dusun dan desa serta pihak terkait, namun mediasi tersebut tidak berjalan lancar hingga kedua belah pihak ini terlibat saling lapor di kantor polisi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Mabes Polri telah menetapkan Kapolres Ngada AKBP FW sebagai tersangka kasus narkotika dan obat terlarang serta dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kasus ini kini masuk ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP FW telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. AKBP FW kini telah berstatus tersangka dan ditahan di tempat khusus sejak 3 pekan lalu. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir, dan sampai
kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada terduga pelaku. Selain kasus pelecehan seksual, ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Berita pencopotan AKBP FW sebagai Kapolres Ngada NTT mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Selama 30 menit terakhir kita telah menyaksikan rangkuman berita kriminal dari berbagai penjuru tanah air. Jangan sekali-kali melanggar hukum, sebab pedis hidup dalam penjara. Saya Yusuf Alfaresi, salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi pelaku hipnotis di Kota Makassar terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku berusaha membujuk korban sampai korban menyerahkan sepeda motor miliknya. Saat sadar sepeda motornya raib, korban pun melaporkan aksi ini ke kantor polisi. Salsabila, usia 23 tahun, warga Kecamatan Penakukang, Kota Makassar, jadi korban hipnotis usai motor miliknya raib dibawa kabur pelaku yang terekam CCTV dalam aksinya. Kejadian itu bermula saat pelaku datang ke toko penyewaan baju adat dan seragam, tempat korban bekerja di salah satu ruko di Jalan Abdullah Deng Sirua, Kecamatan Penakukang, Makassar. Pelaku beraksi dengan cara menyentuh dan menepuk tangan korban sebelum akhirnya korban tak sadar dan menuruti permintaan pelaku yang meminta kunci sepeda motor perempuan usia 23 tahun tersebut. Sebelum akhirnya pelaku yang beraksi seorang diri kabur membawa lari sepeda motor. Korban yang tersadar setelah jadi korban hipnotis langsung melapor ke kantor polisi di Polsek Penakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kenapa sampai bisa hilang motor tadi? Saya tidak tahu, karena saja sementara bekerja. Terus dia datang dengan nada yang keras, bilang, "Kak, pinjam motor." Terus saya bilang, "Oh." Jadi dia langsung ambil kunciku di meja kasir dan lari keluar. Bukan lari sih, tapi dengan jalan tergesa-gesa. Dan saya buru dan sempat juga ambil kunciku, tapi tidak tahu tanpa sadar saya buka di sadel, ambil susu UHT, dan dia tepuk tanganku begini. Dan itu kunci ada di tangannya kembali, rupanya dia ambil kunci kembali saya. Jadi dia putar balik, dia ke arah Petrani, dan saya masuk ke ruko. Dan setelah buka pintu ruko saya baru sadar dan mulai kayak meledak. Terus ke pinggir jalan sudah tidak lihat jadi itu motor, dia antara belok ke Daimoyo atau yang di sebelahnya. Kami langsung mengumpulkan tim kami di Profesional untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dengan mengacu kepada ciri-ciri yang disampaikan oleh korban. Setelah diinterogasi oleh tim kami, mudah-mudahan ada titik terang dalam perkara ini. Aparat kepolisian Polsek Penakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat ini masih mengejar pelaku setelah ciri-cirinya berhasil diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV dalam aksinya yang diketahui mengenakan masker.
Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone iNews melaporkan. Anggota Sat Narkoba Polres Kota Palopo berhasil meringkus seorang wanita yang diduga sebagai bandar narkoba. Saat melakukan penggerebekan, polisi berhasil menyita 351 gram sabu-sabu yang dikemas dalam 8 paket. 07? Hah? 3 kali. DA, wanita asal Kota Makassar ditangkap Satres Narkoba Polres Palopo saat hendak mengedarkan 351 gram sabu. Namun meski sempat menolak menunjukkan barang bukti, polisi berhasil menemukan sabu yang disimpan di sebuah tempat penyimpanan makanan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang bandar bernama Stephen William yang saat ini masih buron. Rencananya barang haram ini akan diedarkan oleh pelaku dengan menyasar para pekerja dan pelajar. Selain sabu, polisi ikut menyita handphone, timbangan, pipet, dan plastik kosong sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Palopo dan terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Dasrudin Rubak iNews melaporkan. Gara-gara game online, terpikat dengan janji muluk game online, seorang sekretaris desa di Jawa Tengah akhirnya menggunakan dana desa sebanyak 400 juta rupiah. Akibat perbuatannya, si pelaku akhirnya digelandang ke kantor polisi. Setelah 3 kali mangkir panggilan, petugas Kejaksaan Negeri Rembang menjemput paksa tersangka berinisial Ava, sekretaris desa Tanjung, Kecamatan Sulang. Pelaku diamankan karena menyelewengkan dana desa tahun 2024 senilai 444 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut dipakai untuk membeli chip bermain game online. Sementara kemungkinan uang juga digunakan untuk judi online masih didalami penyidik. Sudah ada SP1, SP2, SP3. Cuma sudah ke ranah hukum kejaksaan. Selesai lah, bisa tidak mau. Kasus korupsi ini terkuak usai ada pemberitahuan dari Bank Jawa Tengah bahwa saldo rekening desa Tanjung sudah kosong. Sebelum proses hukum, pihak desa Tanjung berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun Ava tidak mampu mengembalikan dana desa tersebut. Akibat ulah tersangka, 33 program kegiatan di desa Tanjung pada tahun 2024 terhenti. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Video seorang oknum dishub di Jawa Barat viral setelah rekamannya tersebar di berbagai platform sosial media. Dalam rekaman tersebut, si oknum mengamuk dan menghardik salah satu pengendara roda 4. Diduga dirinya kesal karena tidak ingin direkam saat diduga melakukan pungli. Video viral, oknum seorang anggota dishub Kota Bekasi, Jawa Barat marah-marah hingga memaki seorang sopir angkutan barang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur. Diduga, petugas dishub tersebut tak terima dirinya divideokan usai melakukan pungli. Sopir tersebut bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi atas perbuatan tak menyenangkan. Dalam video yang tersebar, tertulis bahwa sopir dikenakan pungli sebesar Rp1.500.000 lantaran kendaraannya telat melakukan uji kir. Kepala Dishub Kota Bekasi menjelaskan bahwa uang yang diterima oknum anggota tersebut tidak sampai Rp100.000. Petugas memberitahu denda yang harus dibayar Rp1,5 juta sesuai perda yang berlaku jika melanggar. Meski begitu, ia pun menyayangkan aksi tersebut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Warga berharap pihak dishub bisa memberikan sanksi tegas bagi seluruh anggotanya yang melanggar peraturan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah, iNews melaporkan. Kesal karena laporannya sering ditolak Polres Pemalang, Jawa Tengah, seorang emak-emak dengan terpaksa menyampaikan curahan hatinya
ke petugas damkar. Walaupun bukan aparat penegak hukum, petugas damkar tetap mendengar keluh kesah wanita tersebut. Putri, ibu muda mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mencurahkan isi hatinya setelah laporannya sebagai korban penipuan ditolak oleh kepolisian Polres Pemalang, Jawa Tengah. Putri awalnya tertarik dengan iklan sepeda listrik di marketplace Facebook. Sepeda tersebut dijual dengan harga Rp1.650.000 yang disebutkan sebagai barang baru. Kemudian ia mentransfer uang muka sebanyak 2 kali, yaitu Rp150.000 dan Rp300.000, sehingga total menjadi Rp450.000. Setelah menerima faktur pembelian, ia diminta mengambil sepeda langsung di toko yang berlokasi di Pemalang. Namun pihak toko mengaku tidak mengenali faktur tersebut. Bahkan ada 5 warga lain yang mengalami kejadian serupa. Mendapati dirinya menjadi korban penipuan, Putri kemudian mendatangi Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk membuat laporan. Namun bukannya mendapat solusi, ia justru mengaku ditawari membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota kepolisian. Dalam keputusannya, ia secara spontan menghubungi Damkar Kota Pekalongan untuk meminta izin curhat. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Katanya apa? Malah justru ditawari nastar. Terus akhirnya kok terpikir untuk curhat ke Damkar ini gimana? Soalnya kulonnya ben tenang Pak, nek ke psikolog kan kulonnya bayar malih. Ndak kulo bebas itu apa kena aku tuh untuk kulo bayar malih. Makanya kulo teng Damkar sini. Petugas Damkar Kota Pekalongan mengungkapkan menerima telepon dari Putri. Awalnya mereka mengira ada laporan kebakaran, tetapi ternyata ada seorang wanita yang ingin mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Terus sampai di sini tadi ngapain aja itu? Curhat juga ya. Curhat dia. Sejumlah warga dan wartawan yang berada di lokasi iba dan ada yang memberikan bantuan uang. Hal ini agar ibu tersebut bisa dagang lagi karena habis menjadi korban penipuan. Dan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pria Parubaya diduga cabuli remaja usia 12 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia.